Nah, kita akan mulai soal penilaian pembelajaran 4. Di sini sudah dijelaskan, tadi juga guru di depan sudah menjelaskan anak-anak ya. Ini adalah bangun datar yang di pojok begini. Yang ini yang pojok begini namanya sudut. Sedangkan yang ini namanya sisi, garis sisi boleh atau ruas garis. Sedangkan yang paling pojok ini yang begini itu namanya titik sudut. Nah, sekarang kalian tinggal salin. Di sini ini persegi, berapa dia punya sisi? 1, 2, 3, 4. Tulis 4 sisi. Berapa dia punya titik sudut? 1, 2, 3, 4. Tulis 4 titik sudut. Berapa dia punya sudut? 1, 2, 3, 4. Tulis 4 sudut. Begitu juga, sambil guru jelaskan sambil kalian tulis ya. Segitiga, berapa punya sisi? 1, 2, 3. Berapa punya titik sudut? 1, 2, 3. Berapa punya sudut? 1, 2, 3. Yang ini layang-layang. Berapa punya garis sisi? 1, 2, 3, 4. Berapa punya titik sudut? 1, 2, 3, 4. Berapa punya sudut? 1, 2, 3, 4. Ayo disalin yang rapi ya. Kita lanjut. Nah, pencipta, tadi sudah guru bahas sedikit. Pencipta lagu Aku Cinta Lingkungan adalah siapa? Betul, Uli Hari Rusadi. Tanda yang tebal itu dinyanyikan dengan keras. Sampah yang dapat dijadikan pupuk, sampah apa? Dedaunan atau daun. Hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan rumah, ya mencuci piring, menyapu ya. Itu untuk menjaga kebersihan rumahmu. Membiasakan hidup bersih dan sehat dapat terhindar dari kuman dan penyakit. Ingat, tulisan yang rapi ini harus mepet tulisannya ya. Terakhir, sampah kaleng atau botol bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan atau prakarya. Ya, Bu Guru lanjutkan. Nah, banyak sudut pada bangun persegi, ada 4, ingat persegi. Ini persegi, jangan salah, ini persegi. Yang lebih panjang namanya persegi panjang. Lanjut, dari gambar di samping yang menunjukkan titik sudut, ya betul yang C, yang A namanya sudut, yang B namanya garis sisi atau ruas garis. Jumlah sisi pada segitiga, ini namanya segitiga anak-anak. Ya, pinter. Berapa sisinya? 1, 2, 3. Bangun persegi memiliki berapa titik sudut? Ini perseginya. Berapa punya titik sudut? 1, 2, 3, 4. Sudah ya? Guru lanjutkan ke pembelajaran 5 ya. Kita materi dulu ya. Kali ini Kakak Arman mengajari Wulan latihan keseimbangan pada posisi duduk. Yang pertama lihat ini posisi duduknya, meletakkan tumit di ujung kaki. Ya, ditumpukkan ya. Jadi kegiatan ini adalah dia duduk dan kedua kakinya selonjoran ke depan, artinya dibawa ke depan ya, dan kaki kanannya itu kemudian tumit kaki kanan itu ditaruh di atas dan hitungannya adalah 10 hitungan ya, ingat 10 hitungan ya. Yang kedua ada juga nih, duduk mengangkat kedua ujung kaki 30 cm, artinya dia disejajarkan lalu kakinya melayang dia kakinya ya. Ya sama juga boleh 25 cm atau 30 cm atau 30 cm. Di sini juga ada 10 kali hitungan ya. Kita lanjutkan. Soal pembelajaran 5. Piring segera dicuci setelah makan agar tidak mengundang lalat. Kegunaan keset di pintu masuk rumah adalah, betul, debu dan kotoran tidak masuk rumah. Jadi setiap kalian keluar dari rumah, keset itu gunanya untuk kaki kalian itu biar dari yang kotor jadi lebih bersih masuk rumah ya. Pakaian yang kotor harus segera dicuci.
Kamar mandi harus dikuras secara teratur. Dikuras itu artinya baknya itu dikuras agar airnya yang sudah lama, yang berminggu-minggu tidak dikuras, nanti ada jentik-jentik nyamuk ya. Dibersihkan juga boleh. Kamar mandi dibersihkan secara teratur juga boleh ya. Lanjut. Berikut ini yang tidak menunjukkan sikap persatuan. Yang tidak, ini makan bersama, ini olahraga bersama, ini dia nonton sendiri ya. Tidak sikap persatuan dia. Melakukan kegiatan bersama keluarga dapat menciptakan kerukunan. Gerakan mengangkat kaki kedua ujung kaki, tadi Bu Guru bilang berapa hitungan? 10 hitungan. Setelah melakukan gerakan duduk, meletakkan tumit di ujung kaki, posisi kaki lurus ke depan. Gerakan duduk ya, ada 2 tadi gerakan duduknya ya. Gerakan duduk itu untuk melatih apa? Keseimbangan. Bagaimana posisi tangan ketika melakukan gerakan duduk mengangkat kedua ujung kaki? 30 cm atau 25 cm? Ya, kedua tangan direntangkan. Tulisan yang rapi. Kita lanjut ke pembelajaran 6. Nah, ini sama, ada manfaat persatuan ya, juga ada hal-hal yang terjadi jika kita tidak bersatu dalam keluarga, dalam berteman ya. Ini nanti kalian baca di sini ya. Ada 4 poin dan 2 poin. Ini adanya segi 8 ya. Ingat, kalau dia segi 8 pasti dia mempunyai 8 sisi, 8 sudut dan 8 titik sudut. Guru lanjut. Ini sama seperti tadi, dia mempunyai 4 sisi, 4 sudut, 4 titik sudut. Ini segi 5, mempunyai 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut. Yang ini segi 7, dia memiliki 7 sisi, 7 sudut, dan 7 titik sudut. Ditulis dulu ya Nana, Bu Guru akan tunggu. Nah, sambil kita jelaskan ini ABC. Membersihkan selokan di depan rumah bertujuan agar aliran air tidak tersumbat. Setelah bermain sebaiknya segera membersihkan badan agar badan itu tidak lengket, tidak kotor ya. Sampah yang ada di selokan rumah harus dibersihkan agar airnya tidak tersumbat. Membuang sampah sebaiknya pada tempat sampah. Jika tidak ada persatuan dalam keluarga dapat menyebabkan pertengkaran dengan saudara. Manfaat adanya persatuan dalam keluarga adalah mempererat persaudaraan. Pinter. Kerjasama membersihkan pekarangan. Pekarangan ini halaman anak-anak. Halaman rumah dapat menciptakan kerukunan ya. Membersihkan pekarangan rumah akan cepat selesai jika dikerjakan secara bersama-sama, gotong royong juga boleh. Tulisan yang rapi. Kita lanjut ke nomor 9. Banyak titik pada bangun segi 5 berapa? 5. Kalau dia segi 5 pasti titik sudutnya 5, sisinya 5, sudutnya 5. Banyaknya sisi pada segi 8, 8. Kita lanjut penilaian subtema 1 ya. Setiap pagi Wulan membantu ibu menyapu lantai. Sikap yang ditunjukkan Wulan termasuk perilaku perlu dicontoh. Berikut ini yang merupakan perilaku bersatu. Ya, membantu ayah membuang sampah. Manfaat membersihkan pekarangan secara bersama adalah ya, pekerjaan menjadi cepat selesai. Adanya persatuan dalam keluarga dapat menciptakan kerukunan. Betul. Apa yang kamu lakukan ketika melihat orang tua membersihkan rumah? Membantunya, menolongnya juga boleh. Apa yang terjadi jika tidak ada persatuan? Akan tercipta apa? Pertengkaran. Ini Bu Guru belum tulis. Pertengkaran. Perselisihan juga boleh anak-anak ya. Nah, nanti ini kalian baca dulu ya. Lingkungan di sekitar rumah Wulan sangat bersih. Banyak pohon ditanam di sekitar rumah Wulan. Pohon-pohon membuat udara di rumah Wulan menjadi sejuk. Banyak tanaman hias yang ditanam ibu. Tanaman itu ditanam di pot. Wulan menyiramnya setiap sore. Udara di rumah Wulan sejuk.
Berdasarkan cerita tersebut, bulan menyiram tanaman pada sore hari. Berdasarkan cerita di atas, yang membuat rumah Wulan menjadi sejuk apa? Banyak pohon di sekitar rumah. Apa manfaat adanya jendela rumah? Betul, pintu masuk cahaya. Mengapa bak mandi perlu dibersihkan? Agar tidak menjadi sarang nyamuk. Coba kalian disuruh buat kalimat menggunakan kata tempat sampah bebas anak-anak. Wulan sedang membuang sampah. Aku membuang sampah di tong sampah bebas ya. Buyung bersama Salosa mengamati bentuk jendela di ruang kelasnya. Ternyata jendela tersebut berbentuk persegi panjang. Nah, jika persegi panjang, dia dibatasi oleh berapa ruas garis? 4. Nah, yang mana di sini ada yang terdapat 4 ruas garis. Kalau yang ini segi 5 punya 5 ruas garis. Yang ini segi 3 punya 3. Yang ini yang betul layang-layang. Bangun berikut ini yang mempunyai 3 buah sudut segitiga. Banyaknya ruas garis pada bangun persegi 4. Bangun datar segi 8 memiliki 8 titik sudut. Berapa jumlah sisi pada bangun segitiga? 3. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Nada, ini ada titik dan 4 dibunyikan berapa ketukan? 2 ketukan di depan. Pada halaman pembelajaran 1 sini sudah ada anak-anak ya. Buyung sedang mengamati partitur lagu membuang sampah. Dalam partitur tersebut terdapat posisi notasi 1, 2, titik, isi garis tipis. Notasi tersebut artinya setiap nada dibunyikan ketukannya setengah atau 1/2. Ada juga pada materi subtema 1 dan 2. Guru lanjutkan. Birama 3/4, setiap birama terdiri dari 3 ketukan. Ingat patokannya jika ada contoh birama yang di atas anak-anak ya, yang di atas adalah banyak ketukannya. Apa arti tanda dinamika garis tebal? Dinyanyikan dengan keras. Siapa yang menciptakan lagu Aku Cinta Lingkungan? Uli Hari Rusadi. Kita lanjut ke muatan PJOK. Ini ada posisi apa tadi? Duduk ya. Posisi duduk ini posisi kakinya di mana? Meletakkan tumit pada ujung kaki yang lain, betul. Tujuan melakukannya gerakan pada gambar di atas, betul, itu melatih keseimbangan. Nah, sedangkan ini contoh sikap apa? Kapal terbang. Tujuan melakukan sikap kapal terbang adalah sama, melatih keseimbangan juga. Kapal terbang itu juga melatih keseimbangan. Belalai gajah juga melatih keseimbangan. Posisi dan badan saat melakukan sikap belalai gajah? Berdiri. Yang terakhir, apa tujuan melakukan sikap belalai gajah? Sama, melatih keseimbangan. Anak-anak sudah selesai itu subtema 1. Jadi kalian tinggal isi, setelah diisi sampai halaman 26. Jangan lupa dibaca anak-anak, agar materi yang sudah Bu Guru sampaikan anak-anak bisa resapi. Ingat, pada saat nanti pas penilaian akhir semester di tanggal 23, anak-anak bisa mengingat soal yang pernah Bu Guru berikan, yang pernah Bu Guru bahas. Ampure untuk pada orang tua jika kita sebagai guru kelas 2 khususnya materinya sedikit ngebut agar tercapai juga pembelajaran anak-anak. Terima kasih anak-anak, terima kasih mama dan papa di rumah. Dah.